Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Andiko Ramos. Pada video kali ini saya akan membagikan jadwal penetapan NIPPPK tahun 2021. Kita simak langsung yang saya kutip beritanya dari JPNN berikut ini. Tentang berita terbaru BKN soal jadwal penetapan 173.329 NIPPPK guru tahap 1 honorer K2 harus tahu. Judulnya seperti itu dari BKN. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mempercepat proses penetapan NIP PPPK Guru tahap 1. Peserta dinyatakan lulus seleksi kompetensi tahap 1 pada 8 Oktober tahun 2021. PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan pihaknya tidak akan memperlambat proses penetapan NIP PPPK. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya dari BKN tidak akan memperlambat proses tersebut. Begitu diusulkan pejabat pembina kepegawaian PPK, BKN segera memprosesnya. PPK, BKN segera memprosesnya. Prinsip kami lebih cepat lebih baik, kata Bima kepada JPNN. Dikutip hari Minggu, tanggal 10 Oktober. Ditanya apakah bisa tahun ini, Bima menegaskan dikembalikan ke instansinya. Bisa tidak mengajukan kelengkapan administrasi dalam beberapa bulan ini. Jadi ada waktu sekitar 2 bulan ke depan. Mengingat setiap Pemda harus membuat perjanjian kerja dulu sebagai dasar NIP PPPK. Kalau dari BKN sih kapan saja sejauh dokumennya lengkap dikirim ke BKN secara digital, termasuk dokumen perjanjian kerja. Kalau itu belum ada akan diberikan tanda BTL atau butuh tindak lanjut, paparnya. Jadi perlu digarisbawahi juga bahwasanya untuk BKN sendiri itu kalau nanti kelengkapan dari pemerintah daerah sudah lengkap secara digital ya, jadi nanti langsung diproses oleh BKN untuk penerbitan NIP PPPK tahun 2021. Sesuai pengalaman pada proses penetapan NIP PPPK 2019, lanjut Bima, terkendalanya di Pemda. Jadi ini kendalanya utama adalah di Pemda. Instansi daerahnya terlambat mengirim dokumen sehingga mempengaruhi kecepatan BKN dalam menentukan NIP dari P3K ini. Melihat kondisi tersebut, Bima memperkirakan penetapan NIP PPK dimulai pada 2022. Jadwal ini akan lebih cepat bila Pemda bergerak cepat juga. Jadi nanti setelah masa sanggah selesai dan pengumuman masa sanggah selesai, nanti kan dimulai sekitar tanggal 24. Jadi nanti kalau Pemda setempat itu langsung bergerak cepat dan mendata peserta-peserta P3K yang sudah lolos tahap 1 dengan memberikan penetapan atau dengan berkas-berkas apa saja yang harus dilengkapi, serta untuk perjanjian kerjanya sudah dilengkapi dan mungkin sudah di-scan juga secara elektronik dan dikirim ke BKN, itu akan lebih cepat dalam penerbitan NIP P3K ini. Jadi sesuai PP manajemen PPK, BKN itu akan proses nomor induk P3K atas usulan PPK. Kalau instansinya tidak mengajukan, BKN tidak menindaklanjutinya, tegasnya. Wah, ini gawat ini kalau sampai instansinya terlambat atau lambat respon ya. Untuk jadwal kapan NIP bisa keluar, ini ada 7 tahapan penetapan PPK guru, yaitu yang pertama adalah pengumuman kelulusan. Hasil ini disebut prasanggah, di mana peserta bisa melihat nilai kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi kita itu baru tahap 1. Jadi nanti untuk teman-teman tidak usah terlalu galau atau bingung apa saja yang harus dilakukan. Bijaklah dalam memilih sumber informasi. Untuk channel saya ini walaupun kecil tapi saya mengutamakan kevalitan data maupun sumber. Jadi bukan hanya demi konten. Perlu digarisbawahi seperti itu. Jadi kalau memang tidak suka dengan channel saya, silahkan tidak usah subscribe, nggak apa-apa. Nomor 2, sanggah peserta. Sanggah peserta itu prosesnya hari ini juga, termasuk hari ini masih. Peserta bisa mengajukan sanggahan terhadap hasil pengumuman Panselnas ke SSC ASN selama 3 hari. Banyak yang tidak menyimak video yang sudah saya bagikan sebelumnya, walaupun itu yang nonton hanya beberapa ratus, padahal itu informasi penting. Jadi siapa saja sih yang mau atau yang bisa sanggah atau yang wajib sanggah seperti itu, jadi saya jelaskan di situ. Kalau yang membutuhkan nanti silakan dicek di video sebelum ini. Yang ketiga, jawab sanggah. Jawab sanggah ini dilakukan oleh Panselnas ya. Kita lihat. Oleh Panselnas, guru harus menjawab sanggahan tersebut 7 hari setelah masa sanggah peserta. Jadi proses sanggah itu sebetulnya dari mulai sanggah sampai jawaban sanggah itu sekitar 10 hari.
3 hari sanggah, 7 hari jawaban. 4. Pengolahan nilai pasca sanggah. Pengolahan nilai pasca sanggah akan diolah kembali Pansel berdasarkan jawaban sanggah dari Pansel PPK Guru untuk disetujui oleh Pansel dan ditemukan hasil akhir seleksi PPK Guru tahap 1. Jadi perlu digarisbawahi, pengumuman tanggal 8 Oktober tahun 2021 itu masih hasil prasanggah ya, bukan hasil akhir seleksi P3K tahap 1. Jadi saya ulangi lagi, 8 Oktober itu adalah hasil prasanggah seleksi P3K, belum hasil akhir. Hasil akhir PPPK Guru tahap 1. Nomor 5, pengumuman hasil akhir seleksi kompetensi 1. Selanjutnya Ketua Pansel menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi 1 kepada pejabat bidang pegawaian PPK instansi daerah. 6. Pengusulan penetapan nomor induk P3K. Hasil akhir seleksi kompetensi 1 yang diserahkan oleh Pansel pada P3K instansi daerah untuk disusulkan penetapan NIP P3K Guru 2021. Penetapan nomor induk PPPK. Jadi tahapan kita hari ini itu baru masuk di angka 2. Jadi pengumuman prasanggah baru proses sanggah seperti itu. Jadi ada 7 tahapan, kita baru 2. Semoga nanti kawan-kawan yang lulus bisa melihat video ini, dan semakin banyak yang melihat ini bisa tidak bingung lagi, dan usahakan untuk lebih bijak lagi dalam melihat atau mencari sumber media ya. Sumber media khususnya di YouTube, jadi lebih berhati-hati lagi, jangan sampai termakan hoax atau bagaimana. Walaupun kelihatannya itu resmi tapi sumbernya tidak jelas. Di deskripsi ya, silahkan dilihat di deskripsi setiap video yang jenengan tonton itu adakah sumbernya, jadi nanti biar jelas seperti itu. Jadi kalau mencantumkan sumber di situ berarti itu bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah seperti itu. Peserta P3K yang dinyatakan lulus bisa diusulkan PPPK dan ditetapkan nomor induk PPK. Penetapan NIP ini guru tahap tidak menunggu proses seleksi tahap 2 dan 3 selesai. Ini perlu digarisbawahi bahwasanya NIP-nya ini tahap 1 tidak menunggu seleksi 2 dan 3 selesai. Jadi bertahap seperti itu, jadi semakin cepat pemerintah daerah semakin cepat juga untuk penerbitan NIP dari P3K tersebut. Jadi kapan, sesuai judul, kapan jadwal penerbitan NIP PPPK? Jadi setelah hasil akhir diumumkan dan Pemda setempat sudah mengirimkan berkas dari peserta P3K yang diusulkan lulus secara digital seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat walaupun cuma sedikit. Lebih bijaklah dalam melihat atau memahami suatu media. Jangan lupa klik deskripsi, dibaca sumbernya dari mana, akurat atau tidak, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan khususnya untuk teman-teman guru, kita tunjukkan kredibilitas kita dengan komen yang sopan serta berdedikasi. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.